Pendeta Hani Ratu, jemaat menjadi mata bagi saya. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Pendeta Hani Johan Ratu dilahirkan di Manado 28 Oktober 1960. Istri dari Ibu Pendeta Ani Ratu dan ayah dari 3 putri cantiknya, Faisy, Niken, dan Vinca. Pendeta Hani Ratu adalah hamba Tuhan dan gembala sidang di GPDI Immanuel Cilangkap Tapos, Depok, Jawa Barat. Tadinya beliau adalah seorang penginjil yang sudah melanglang buana ke berbagai kota di Indonesia. Juga seorang pengarang lagu dan sudah mengeluarkan beberapa album rekamannya. Meskipun hingga kini masih menginjil, tetapi ia sudah sangat membatasi bepergian ke luar daerah. Karena sejak sekitar 12 tahun silam, ia sudah menjadi gembala sidang di GPDI Immanuel Cilangkap, menggantikan ibundanya, Ibu Pendeta Vice Ratu Pantau almarhum. Pendeta Hani Ratu adalah seorang tunanetra sejak kecil. Pada waktu lahir, ia sebenarnya terlahir normal, dapat melihat. Tetapi ia mulai mengalami kebutaan pada usia 3,5 tahun. Ketika desa tempat kelahirannya di Modo Inding, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, ketika itu dilanda oleh wabah penyakit, yakni campak yang parah. Pada masa itu, dokter sangat jarang dan puskesmas juga sangat jauh untuk dijangkau. Pada masa itu, banyak orang yang menjadi lumpuh, banyak yang meninggal, dan ia sendiri mengalami kebutaan sampai hari ini. Saya lahir normal ya di daerah Minahasa Selatan, paling selatan Minahasa itu daerah Modo Inding ya. Saya lahir normal, kemudian 3 tahun berikut ya, sesudah 3 tahun, kurang lebih 3,5 tahun, ada wabah yang terjadi di kampung itu. Wabah campak ya. Dan termasuk saya juga kena. Dan menurut cerita dari orang tua bahwa di tetangga-tetangga itu pada meninggal. Karena banyak itu wabah itu. Kita kan dulu waktu kecil nggak pernah, namanya jauh, mau ke kecamatan aja harus jalan kaki, nggak ada imunisasi, tidak ada dokter. Nah, wabah itu yang menyerang tuh, ada yang jadi bisu, ada yang meninggal. Nah, saya jadi kena ke mata. Jadi waktu itu kena ke mata, kita ditutup mata, mau lihat cahaya aja sakit, sehingga harus ditutup apa semua. Kemudian setelah puji Tuhan bisa lewat itu, tetapi ketika dibuka matanya ya udah masih bisa melihat cahaya, tapi sudah tidak bisa. Ada bayangan cahaya. Masih ada bayangan, masih bisa lihat orang, tapi nggak bisa kenal lagi ini siapa. Gitu, itu sejarahnya itu waktu orang tua pelayanan. Itu umur berapa tuh? Umur 3,5 tahun. 3 tahun. Berarti waktu sekolah sudah nggak bisa lihat? Sudah nggak bisa. Saya dulu ikut sekolah umum itu hanya jadi siswa pendengar. Kemudian setelah ada sekolah SLB, sekolah luar biasa, baru saja ikut secara formal. Nah, gitu. Jadi waktu kecil dulu SD itu kebetulan nggak jauh dari sekolah, ya saya jadi siswa pendengar, saya datang. Gitu. Meskipun ia tidak dapat melihat, tetapi semangat belajarnya sangat tinggi. Ketika usia sekolah, ia kemudian disekolahkan di SLB atau sekolah luar biasa di Kota Manado. Dan di sana dia mulai belajar membaca dan menulis huruf Braille. Berarti membaca Braille itu dari kapan? Membaca Braille setelah saya sekolah di Manado. Kemudian di Manado ada buka sekolah luar biasa.
Dan ternyata itu sekolah itu sudah dibuka sebenarnya dari tahun 70, tapi kan karena kita nggak tahu. Ya, kebetulan ada teman yang tahu, akhirnya saya dengan inisiatif saya datang sekolah. Itu memang saya suka sekolah gitu. Kemudian sekolah di sana berapa tahun saya lulus dengan, kalau di sana kan di sekolah SMP kalau kita karena kita usia sudah. Ia mengaku bahwa ia sama sekali tidak ada hambatan di dalam menggembalakan jemaat GPDI Immanuel Cilangkap. Meskipun secara fisik ia tidak dapat melihat, tetapi segala hal yang terjadi dalam jemaat dia tahu. Karena selain ia didampingi oleh istri setianya, Ibu Pendeta Ani, dan ketiga putrinya, ia berkata bahwa jemaat itulah adalah matanya, tangannya sekaligus kakinya. Dan dengan bercanda, ia juga berkata termasuk dompetnya ada pada jemaat. Karena jemaatlah yang menghidupi keluarga gembala, termasuk membiayai segala kebutuhan dalam gereja. Bagaimana ya? Saya mengalir dengan Tuhan gitu ya. Puji Tuhan sampai sekarang masih ada jemaat dan terus bertumbuh, dan saya katakan ya, semua karena Tuhan, bukan buat kehebatan saya, enggak. Cuma tahu mana kekurangan, cuma tahu kondisi jemaat ya terserah jemaat. Benar gitu saya kata. Kalau sudah nggak ada lampu di gereja, saya tetap berkhotbah. Saya nggak ada lampu juga saya berkhotbah. Benar.